Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtabah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, santri-santri pondok pesantren As-Salafiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu ilmu yang sangat penting untuk membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kalau kita telusuri bahwa dulu ketika Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat itu nggak pakai titik saja tidak pakai. Oleh sebab itu ada seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali itu memberi titik supaya memudahkan kita di dalam membaca Al-Quran. Jadi dulu antara ba, kemudian ta, kemudian sa, ini tidak bisa dibedakan karena tanpa titik. Nah itu kemudian sama Abul Aswad Ad-Du'ali dikasih titik supaya kita mudah di dalam membaca Al-Quran. Kemudian oleh Imam Khalil Al-Farahidi ditambah rumus lagi. Ada harokat dhamma, kemudian ada harokat kasroh, ada harokat fathah, ada dhammatain, ada fathatain, ada kasratain. Ini yang membuat rumus seperti ini adalah Imam Khalil Al-Farahidi. Jadi kita itu sebetulnya hutang jasa kepada ulama-ulama yang dulu, karena ulama-ulama yang dulu itu telah meletakkan ilmu-ilmu yang menyebabkan kita ini mudah di dalam mempelajari ilmu agama. Coba sekarang, seandainya Al-Quran huruf-hurufnya ditulis tanpa titik, maka kita tidak akan bisa membedakan antara kata-kata idribu dan kata-kata isbiru. Isbiru dengan kata-kata idribu. Kita tidak akan bisa membedakan tanpa titik. Jadi ini bentuknya sama, tapi bacaannya beda. Nah ini untuk mempermudah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali memberikan titik. Kalau ba titiknya 1, kalau ta titiknya 2, kalau sa titiknya 3. Coba orang membaca Al-Quran tanpa titik, oh bisa keliru. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan saling menasehatilah kalian di dalam kesabaran. Coba kalau bacanya salah, artinya juga bisa salah. Ya ayyuhalladzina amanu dhribu wa dharibu. Wahai orang-orang yang beriman, pukullah dan saling memukullah kalian. Perbedaannya cuma titik, artinya bisa berbeda. Kemudian Imam Khalil Al-Farahidi meletakkan rumus lagi. Ada harokat fathah, ada harokat dhammah, ada harokat kasroh, ada dhammatain, ada fathatain, ada kasratain. Ini yang meletakkan ini adalah Imam Khalil Al-Farahidi. Kemudian ada imam lagi, namanya Imam Abu Ubaid Qasim. Ini yang meletakkan ilmu tajwid. Jadi kita bisa tahu hukum idhar, kita bisa tahu hukum gunnah, kita bisa tahu hukum ikhfa, kita bisa baca qalqalah. Kemudian ada idgham syamsiyah, ada idgham qamariyah. Ini yang meletakkan adalah Abu Ubaid Qasim. Jadi kita berhutang jasa kepada orang-orang yang dulu. Nah, yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini yaitu
mengenai ilmu tajwid yang sangat mendasar dan sering kali kita jumpai di dalam mushaf Al-Quran, yaitu hukum tanwin, ahkamu tanwin wa nun as-sakinah, hukum tanwin dan nun yang mati. Apa itu tanwin? Nah, ini di sini sudah ada tanwin ini. Tanwin itu adalah fathatain, kasratain, dan dhammatain. Ini tanwin. Kemudian nun yang mati seperti ini. Nun yang mati adalah nun yang tidak berharokat, baik berharokat fathah, kasrah maupun dhammah. Nah, ini yang akan kita kaji pertama kali. Kenapa ini yang kita kaji pertama kali? Karena yang paling banyak kita temukan di dalam mushaf Al-Quran, yang paling banyak kita jumpai di dalam mushaf Al-Quran yaitu nun yang mati dan tanwin. Fathatain, kasratain, dhammatain. 2 fathah, 2 kasrah, dan 2 dhammah. Paham adik-adik ya? Kenapa kok ini disamakan antara nun dan tanwin? Kenapa kok disamakan hukumnya? Karena tanwin itu bunyinya sama dengan nun yang mati. Karena tanwin itu sama dengan nun yang mati. Misalnya seperti ilmun. Ada tanwin. Ini kalau kita tulis jadinya begini. Ilmun. Kalau ilman kita tulis jadi ilman. Ilmin kita tulis juga jadi ilmin. Ilmin. Maka kalau kita tulis jadinya begini. Ilmin. Jadi tanwin dan nun mati hukumnya disamakan karena pada hakikatnya tanwin adalah nun yang mati. Tanwin sama dengan nun yang mati pada hakikatnya. Oleh sebab itu di dalam hukum tajwid tanwin dan nun mati itu hukumnya disamakan karena pada hakikatnya itu sama. Tanwin adalah nun yang mati. Bisa diperhatikan, dicek tulisan ini. Ilmun. Ditulis jadi ilmun, ilman. Ditulis jadi ilman. Ini sama nun yang mati. Ilmin ditulis jadi ilmin. Oleh sebab itu di dalam ilmu tajwid hukum tanwin dan nun mati itu hukumnya sama karena tanwin hakikatnya adalah nun yang mati. Paham adik-adik? Sekarang kita akan membahas bagaimana hukum tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Nah, ini bagaimana? Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Mari kita kaji bersama-sama. Di dalam kitab Syifaul Jinan disebutkan ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, maka ada 5 hukum atau bisa diringkas menjadi 4 hukum. Yang pertama adalah bacaan idhar. Bisa kita melihat papan tulis. Idhar adalah bacaan yang jelas. Jadi idhar adalah bacaan yang jelas, bacaan yang terang, tidak dimasukkan dan tidak didengungkan.
Kapan bacaan idhar itu terjadi? Di dalam kitab Syifaul Jinan disebutkan fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu 6 huruf ini. 6 huruf. Yang pertama adalah huruf hamzah, kemudian yang kedua huruf ha, dan yang ketiga huruf a, yang keempat huruf kha, yang kelima huruf gha, yang keenam huruf kha. Bertemu dengan hamzah, ha, a, ha, gha, kha. Ini wajib dibaca dengan bacaan jelas. Jadi idhar itu artinya jelas. Makanya kadang-kadang santri itu ada yang bikin plesetan, ngerayu apa itu santriwati. Jadi dengan plesetan ilmu tajwid. Ada seorang santriwan mengatakan, "Dek, kamu itu cantiknya seperti idhar, terang benderang." Jelas, terang benderang. Kemudian si santriwati ganti mengatakan, "Mas, kamu itu gantengnya seperti ikhfa, gantengnya samar-samar." Contoh di sini seperti kullun amana, bacanya tanwin harus jelas, kullun amana. Man amana, bacanya harus man amana. Kullun amana, nggak bisa dibaca kullun. Nah, itu nggak bisa, itu bukan bacaan idhar. Idhar itu harus jelas, terang. Kullun amana, man amana, nggak boleh dibaca man amana, nggak boleh. Itu bukan bacaan idhar. Paham nggih? Jadi ketika ada apa itu tanwin dan non mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya 6 ini, a, ha, a, ha, ha, gha, kha. Nah ini makanya pentingnya kita belajar tajwid di sini. Pentingnya kita belajar tajwid itu kita juga mempelajari makharijul huruf. Jadi kita itu harus bisa mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf atau tempat keluarnya. Kadang-kadang orang Indonesia itu ada yang membaca Rabbil Alamin. Bacaan A tapi dibaca dengan bacaan A. Rabbil Alamin, itu kurang tepat. Ada yang kemudian mahrajnya itu terlalu dalam, Rabbil Alamin. Jadi tidak terlalu dalam seperti orang kecekek, itu tidak. Karena sifat huruf A itu sifatnya tawasud, jadi tengah-tengah. Rabbil Alamin, A, Ai, Au, A. Nah, begitu. Itu ada kalau orang di daerah-daerah kulon itu ada yang samingun ngalim, wasingun ngalim. Itu kan ada tuh. Jadi bacanya seharusnya sami'un alim, wasi'un alim, tapi samingun ngun, wasingun wasingun. Oh, itu tidak sesuai dengan makharijul huruf. Jadi ini keenam huruf ini disebut dengan huruf halqi. Huruf halqi itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Makanya idharnya disebut dengan idhar halqi. Kullun amana qaumin had. Harus jelas ini. Ketemu dengan ha. Qaumin had. Aliman hakima, aliman, harus jelas. Paham ya adik-adik santri ya?
Jadi jangan seperti orang kulon itu sami'un alim, samingun, wasingun, samingun alim, wasingun alim. Itu baca ainnya kurang tepat karena ain itu bacanya tidak terlalu keluar tapi juga tidak terlalu ke dalam. Ada yang terlalu ke dalam itu jadi saking ke dalamnya seperti orang yang kecekek itu. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Wah, itu terlalu dalam. Biasa saja tawassut karena sifat yang menonjol pada huruf ain adalah tawassut. Rabbil alamin. Nah, begitu. Kalau dulu pada waktu saya di pondok, wah itu ada pengurus-pengurus pondok saya dulu di Magelang, di Pondok Tegarjo itu yang bukan huruf Arab tapi dibaca makhrajnya seperti lafadz Arab. Kalau membangunkan adik-adiknya ta'i, 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 ta'i. Oh, itu jangan. Paham ya adik-adik ya? Jadi hukum yang pertama adalah hukum idhar, bacaannya harus jelas. Ini stressingnya pada tanwin dan nun mati, karena tanwin dan nun mati ini yang paling banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kajian tentang tanwin dan nun mati itu pada awal pembahasan ilmu tajwid di dalam kitab Syifa'ul Jinan ini. Paham ya adik-adik ya? Jadi bacaan idhar adalah bacaan yang jelas. Membacanya harus jelas, harus terang. Kullun amana man amana qaumin had aliman hakimah. Itu jelas. Jangan dibaca kullun. Nah, itu enggak jelas. Man amana, salah. Bacaannya harus jelas dan terang. Ya adik-adik santriwan santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan, barangkali pembahasan pada malam hari ini cukup sekian. Besok bisa kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.